Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan coba Bapak akan buatkan video bagaimana uh, visualisasi data, mengolah data analitik online OLAP menggunakan software uh, Tableau, ada yang punya Tableau kurang lebih seperti itulah. Mungkin seperti ini, kalian nanti bisa silahkan kalian software tampilannya seperti ini. Nah, ini ya, Tableau. Silahkan kalian bisa download langsung di sini, bisa menggunakan ini, download desktop. Ya, silahkan untuk menggunakan yang trial, atau kalau mau download juga banyak lah. Untuk mendownload juga versi gratisnya juga banyak ya, atau mau download juga kalian lebih tahu lah biasanya versi Indonesianya seperti ini. Ini ada beberapa nih software yang memberikan gratis, sudah ada cracknya. Silahkan ya, kalian download dulu software Tableau-nya. Nah, kemudian kita harus mengumpulkan datanya dulu. Kita harus menyiapkan data. Nah, enaknya sih ini. Nah, kita bisa mengetikkan ini Tableau Global Superstore Data. Jadi dia sudah mempunyai eh, database lah ya. Ini untuk mempelajari si Tableau sendiri seperti apa sebelum menggunakan data asli dari real dari perusahaan. Itu kan kita bisa menggunakan Superstore Data. Nah, jadi di sini si Tableau dia memiliki data warehouse tersendiri ya, untuk demo lah ya istilahnya, untuk data itu sendiri. Oke. Nah, di sini kita bisa mencari eh, sampel data atau contoh data misalnya. Kita bisa mencari contoh database. Nah, ini kita masuk ke Global Superstore Data File. Seperti ini. Kita cari datanya. Nah, dia nanti masuk ke sini. Nah, ini lebih. Nah, misalnya kita bisa, nah ini kita bisa klik ini Superstore. Nah, ini sudah ada beberapa sampel. Nah, misalkan kita pakai ini. Nah, misalkan ini ya, ini ada sampel. Ini kita bisa download. Silahkan kalian download saja nih sampelnya. Yang Excel, ini formatnya Excel. Mungkin beda-beda nanti ya. Ini ada yang ini udah jadi sampel. Tadi kita download yang format Excel di sini ya. Database berupa format Excel sudah terdownload. Oke, kalau kita lihat tadi hasil downloadnya nih ya, sampel store. Kalau kita lihat di sini jumlah transaksi datanya
Oke, kita cek. Oh, banyak nih. Wah, ini nyampe pada data nih 8 ribuan. Oh, sampai 9.000, sampai 9.000, hampir 10.000 data di sini ya. Ada 10.000 data, 10.000 data nih, sampai dengan profit di sini ya. Kemudian ada, oh ini ada file retur juga sini. Ini orderannya, ini sampel datanya, kurang lebih seperti itu. Untuk ini sampel data, nanti bisa dipilih saja sampel datanya, silahkan terserah kalian. Yang berikutnya kita akan buka softwarenya, software Tableau-nya. Nah, ini tampilan tablonya. Nah, ini kebetulan pakai yang trial ya, belum diaktifasi lah, ini belum diaktifasi. Jadi hanya bisa menggunakan sampai 14 hari. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini ada dua, ada file ataupun ke server. Ya. Kalau untuk file, nah di sini ada beberapa banyak sih, beberapa file yang bisa dimasukkan ke dalam si Tableau ini. Excel, Access, ya, text file, PDF, kan. Atau mungkin ini masih banyak lagi ya, ini TWB, TBX. Nah, nanti kan pas tadi di download juga banyak versi-versinya kan, seperti itu. Nah, kemudian untuk di server juga bisa. Jadi ini bisa terkoneksi dengan server, bisa MySQL, SQL Server, Oracle dan lain-lain. Mungkin bedanya kalau di Microsoft di file, berarti kan tadi database-nya sifatnya statis. Nah, sifatnya dia sudah ada, kemudian kita tampilkan nanti di sini kita datanya kita olah, kemudian kita tampilkan datanya. Nah, kalau yang di server nanti ini tampilan datanya itu dinamis, ya. Mungkin saja datanya transaksinya selalu update tiap detik, setiap ada pembelian, penjualan dia bertambah, bertambah, bertambah terus. Jadi lebih bagus lagi, gitu kan. Jadi si Tableau ini dia bisa bersifat statis ataupun dinamis sebenarnya, gitu kan. Nah, sedangkan untuk contoh saat ini kita mengolah data menggunakan data statis ya, tadi dengan menggunakan sampel data yang ada di Tableau sendiri. Itu kan nanti setelah ini selesai kita bisa pakai tools yang lain, SQL Server dan sebagainya. Nah, ini kita kita pakai ini dulu. Tadi kan kita pakai yang Microsoft Excel ya. Oke, berikutnya kita akan memasukkan data. Ini kita akan memasukkan data. Nah, ini kita bisa tadi kan filenya berupa Microsoft Excel. Kita bisa klik di sini, kemudian cari datanya. Siapa kita tunggu ya loading data. Nah, kalau lebih tampilan seperti ini ya. Sini tidak data source. Nah, ini kalau kita lihat kan sampel superstore tadi, kemudian ada order, people dan retur. Ini sesuai dengan sheet yang ada di Microsoft Excel tadi. Nah, jadi dia sudah masuk ke sini. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan file lain ya. Kalau misalkan dia ada dua, tadi ada dua sheet ya, ada dua worksheet misalkan, itu bisa. Nah, kita coba masukkan ini. Kita akan coba masukkan yang order. Oke, seperti ini. Kita order.
kecilkan aja ya supaya detailnya itu bisa di oke. Nah, kita bisa lihat di sini data yang tadi ini sudah masuk ya, data yang ada di apa namanya Excel sudah masuk ke sini. Bahkan eh, bagusnya si Tableau ini dia bisa eh, nah dia bisa menyimpulkan datanya, jenis datanya apa nih, kayak misalnya ini datanya string, kemudian kalau kita klik di sini date gitu kan. Nah jadi kita bisa tahu nih tipe datanya tuh apa gitu kan dari sini. Nah makanya ini kan tipe datanya string. Nah mungkin kalau yang seperti ini dia kayak geografik ya, di sini ada geographic rule negara. Nah, dia sudah bisa menyimpulkan sendiri. Nah, bagus seperti itu data di sini. Nah selain itu juga kita bisa kita tadi kalau bisa itu bisa menambahkan data lain ya di sini. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan kolom baru di sini. Bisa menambahkan kolom baru. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan kita akan mengambil data dari sini. Misalkan ini kan ada CA, misalnya ini kode ya. Misalnya ini kode kode daerah gitu kan biasanya kan. CA biasanya itu kode daerah. Kemudian ini tahun 2013 dan ini nomor nomor transaksinya. Nah, kita bisa membuat baru misalnya seperti ini. Kita pilih custom split sini. Nah, custom split. Nah, kita bisa menggunakan pemisahan menggunakan separator. Misalkan di sini ada tanda strip ya. Kita menggunakan tanda strip. Kemudian yang first, ini kan yang strip pertama. Kolom pertama kita pilih oke. Oh, ini di sini. Kemudian dia. Nah, ini ya, order split. Kalau kameranya bisa dibuka. Nah, jadi di sini dia ada di ujung sebelah sini. Oke, tadi ini sudah ada ya sekarang order split di sini. Kalau kalian, oh ini maaf kameranya di bawah lagi. Kalau diperhatikan, nah, data sedikit ya. Nah, dia sudah ngambil data nih CA US ya. Jadi dia mengambil data tadi data dari sini. Nah, ini CA ini ya. Dia ngambil data ini CA dan US. Distributor centernya kan dari Kanada sama US nih di sini. Nah, jadi dia mengambil data awal, kemudian kita juga bisa nge-rename. Nah, ini yang jadi berbeda. Nah, kalau ini kan pakai biru semua nih. Ada biru 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 biru. Nah, ini memang bawaan dari si order tadi atau dari Excel. Nah, sedangkan ini tidak ada kan. Nah, ini kita bisa rubah. Kita bisa double klik. Misalkan di sini distribution center misalkan ya. Seperti ini. Nah, jadi ada distribution center di sini. Yang pengambilan datanya tadi dari sini. Oke, nah yang berikutnya ini setelah selesai, nah tadi ya kita tambahkan selesai, kita bisa langsung masuk ke sheet 1 sini. Di sini ada beberapa nih, ada sheet 1, kemudian ada new worksheet, kemudian ada dashboard dan new story nanti ya.
kita pakai sheet 1 di sini. Kalau kita lihat sheet 1, nah di sini eh, nah, ini adalah sesuai dengan yang tadi ada di sana ya, sesuai dengan yang ada di data source tadi. Nah, ya, kita bisa membuat tampilan data, misalkan untuk row-nya, kita bisa menambah kategori misalkan ya. Ini bebas aja, terserah kalian ya untuk visualisasi datanya. Misalkan kita menggunakan kategori untuk rows-nya, kemudian kita bisa menambahkan segmen misalkan di sini. Nah, seperti ini. Bisa di remove. Misalkan kalau mau diganti sama yang lain boleh, terserah kalian. Berarti kita mencoba dulu saja sekarang untuk membuat tampilannya itu bakal jadi seperti apa. Nah, berikutnya ini kan sudah dikategorikan ya. Tadi misalkan ini berdasarkan furniture, office supply dan teknologi. Itu kan dia sudah bisa ini kan segmennya sendiri. Kemudian di kolom di sini kita coba akan memasukkan quantity, misalkan kita bisa pakai quantity di sini. Nah, sini sudah terlihat datanya, visualisasi datanya bisa sudah terlihat ya di sini. Jadi penjualan terbanyak misalkan ada di office supply. Nah, ini ya. Nah, ini udah banyak nih. Nah, lebih seperti ini untuk tampilan datanya. Nah, kemudian untuk menambahkan yang lain juga bisa. Misalkan kita akan menambahkan nah, jadi kan maksudnya gini, untuk menghasilkan report itu kan di sini, untuk menghasilkan report kita menggunakan tools Tableau ini, kita bisa membuat berbagai macam jenis report ya. Jadi kita bisa melihat dari berbagai segi dimensi. Kalau langsung di Excel kan hanya begitu aja. Kalau kita lihat di Excel kan hanya data seperti ini yang kita bingung gitu kan. Ini datanya data apa nih sebenarnya gitu kan. Data untuk melihat kan bingung. Nah, dengan tampilan seperti ini, di sini aja kita sudah bisa lihat nih. Dari kategori furniture sampai dengan teknologi, ternyata penjualan terbanyak ada dari office supply dan pembeli terbanyak segmen consumer di sini. Nah, kita bisa tambahkan lagi, misalkan di kolom kita bisa tambahkan region kali ya. Kita coba tambahkan atau kita coba region. Nah, ini juga kelihatan nih sentral. Oh, ini biar lebih tangan region lah, biar lebih ini kita bisa pakai country misalkan. Ini USA aja countrynya biar lebih terlihat. Mungkin city kita bisa rubah juga, misalkan apa ya, state. Kita akan coba state. Nah, bisa lebih terlihatlah datanya sekarang ya. Di sini terlihat bahwa terbanyak di California. Ini kan bisa terlihat di California. Nah, ini kan banyak kan. Biar datanya lebih terlihat banyak ke sebentar. Jadi
dimensinya kita bisa melihat dari berbagai jenis. Nah, maksudnya si tools Tableau ini jadi dia mengolah data ya, mengolah data atau misalnya OLAP di sini, jadi dia bisa dari berbagai sisi gitu kan. Kita bisa melihat dari segi apa nih, kita bisa menambahkan data-data yang lain dan seterusnya. Nah, ini tampilannya lah kurang lebih seperti ini. Ini untuk kan kayak di sini penjualan nih di Alabama masih kurang, sedangkan di California udah sangat bagus. Berarti ini harus ditingkatkan lagi, misalkan di daerah sini apakah pemasarannya dan sebagainya. Nah, ini untuk tampilan awal ya. Ini untuk report awal yang sangat-sangat sederhana sekali. Oke, di pertemuan berikutnya kita akan buat lagi report yang lebih kompleks lagi dan lebih bagus lagi. Oke, begitu aja untuk perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oh ya, untuk tugasnya, nah ini hasil dari sini. Kalian ini bisa, ini silakan dikasih nama saja di sini. Ya, kemudian, nah ini sheet name-nya. Kalian bisa, ini silakan kalian kasih nama di sini. Tugas 1. Kalian bisa beri nama di sini. Tugas 1 underscore nama underscore name underscore class ya. Jadi silakan kalian diganti namanya. Nah, jadi ini atasnya ganti sama kalian. Tugas 1 nama underscore name nama kelas. Kemudian kalian bisa file, kemudian print to PDF. Nah, itu ini dibiarkan sajalah ini. Kemudian oke, kemudian terserah kalian simpan kan ini ya, latihan 1 ya. Tugas 1 underscore nama underscore name underscore class ya, silakan kemudian di save. Tunggu saja. Nah, ini hasilnya. Tugas 1 nama kelas ya, ini nanti hasilnya seperti ini. Silakan nanti filenya kalian kirim ke link tugas. Nanti Bapak akan share di grup link tugasnya. Jadi kalian kirim ini file PDF-nya. Jadi nanti file PDF-nya silakan kalian kirimkan. Silakan kalian kirimkan nanti si filenya. File tugasnya tadi file berbentuk PDF-nya. Tadi bentuk PDF-nya silakan dikirimkan ke link tugas. Mungkin itu aja. Tuh. Nah, untuk visualisasi data atau tampilannya tidak perlu sama ya. Tidak perlu sama, terserah kalian. Ini untuk di rows-nya ataupun kolomnya ini boleh terserah kalian ya. Kalau mau pakai yang mana saja. Kategori si mode misalkan atau apapun ini, dan kolomnya juga terserah kalian ya. Ini nggak perlu quantity juga, nanti ditambahkan yang lain diskon ataupun sales yang lain-lain terserah kalian ya. Ini terserah kalian, jadi nggak perlu sama dengan punya Bapak ini. Untuk visualisasi datanya silahkan jangan lupa dikirimkan tugasnya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.